Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai masa hidup saya atau lifespan saya. Eh, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ivan Aditya dari kelas E dengan NIM 2300715102007. Baik, langsung saja. Introducing myself. Nama saya Ivan Aditya, orang-orang akrab menyapa saya dengan nama Evan. Saya lahir di Sidorejo, tepatnya 5 November 2004. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan zodiak saya adalah Scorpio. Sedikit pemberitahuan. Maaf jika tidak terlalu banyak foto yang bisa saya tampilkan karena pada tahun 2010 tempat tinggal saya di Sulawesi Barat mengalami banjir yang cukup parah yang mengakibatkan file-file foto banyak yang rusak. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam tahapan cerita tentang tahapan perkembangan saya akan menjelaskan teori dari Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Tahap perkembangan menurut Jean Piaget. Piaget membagi proses perkembangan anak menjadi 4 tahap. Tahap tersebut saling berkaitan dan urutan tahap tidak bisa ditukar atau dibalik. Tetapi tahun terbentuknya tahap tersebut dapat berubah-ubah menurut situasi kondisi masing-masing individu. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap masa prenatal. Masa prenatal menurut Harlock 1980, masa prenatal dimulai sejak terjadi proses pembuahan atau konsepsi sampai anak terlahir ke dunia. Pada masa itu terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis yang sangat penting bagi seorang anak. Saya akan menceritakan sedikit masa prenatal yang diceritakan oleh ibu saya kepada saya. Mama saya mengandung saya pada umur 25 tahun. Pada waktu itu, ibu saya kehilangan sosok cinta pertamanya, yaitu ayahnya, yang membuat ibu saya cukup bersedih. Namun, ibu saya harus terus memberikan yang terbaik untuk anaknya. Pada masa prenatal, ibu saya masih bekerja di posyandu, sehingga ibu saya memiliki sedikit pengetahuan tentang kehamilan. Ibu saya bercerita waktu itu ia suka sekali bernyanyi. Ini adalah foto dari ibu saya. Ini adalah malaikat tak bersayap yang melahirkan saya, yang berjuang keras kala subuh waktu itu sekitar jam 4 pagi subuh. Ada hal lucu waktu saya dilahirkan. Karena saya lahir subuh waktu itu, jadi dokter sangat sulit dihubungi sehingga ayah saya harus keliling untuk mencari dokter lain. Karena tak kunjung dapat, ibu saya terpaksa melahirkan saya di atas meja makan. Dan ya, lahirlah saya di dunia dengan keadaan normal. Selanjutnya, tahap sensor motorik. Pada tahap ini, bayi membentuk pemahaman tentang sekitarnya dengan mengkoordinasikan pengalaman-pengalaman sensoriknya, seperti melihat, meraba, menggenggam, dan mendengar, dan disalurkan dengan tindakan fisik motoriknya, seperti anak sudah mulai merangkak, berjalan, menggenggam, dan menggeguknya. Pada saat bayi, saya melakukan gerakan-gerakan refleks seperti bayi pada umumnya. Saya mulai merangkak pada usia 7 bulan dan berjalan pada umur 1 tahun. Gigi saya pertama kali muncul pada usia 7 bulan dan bisa sedikit berbicara atau bumbling pada usia 8 bulan. Karena ibu saya juga bekerja di TK, jadi saya sudah bisa mengenal huruf dan angka pada umur 1 tahun. Selanjutnya, pada tahap pra-operasional. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Cara berpikir anak pada peringkat ini bersifat tidak simetris, tidak konsisten, dan tidak logis. Pada tahap praoperasional ini, pada usia 2 tahun, cara bicara saya sudah mulai jelas. Saya sangat suka bermain dengan teman-teman sekitar rumah saya. Seringkali saya dimarahi karena keasikan bermain sampai lupa untuk pulang ke rumah. Karena ibu saya
seorang guru di TK, saya termasuk siswa yang aktif dan sering mengikuti lomba. Pada tahap ini juga, saya sudah diajari untuk mandiri seperti memakai baju sendiri dan makan sendiri tanpa disuapin. Pada tahap ini juga, bertemu dengan orang lain adalah sebuah kesenangan bagi saya. Saya juga sering merasa kesal melihat ayah saya ketika bermain dengan orang lain, meskipun itu saudara saya sendiri. Selanjutnya, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret dan mengklasifikasikan benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu yang sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Nah, saya akan bercerita pada usia operasional konkret 7-11 tahun. Pada usia ini, perkembangan motorik kasar dan motorik halus saya sudah baik. Saya sudah bisa mengekspresikan apa yang saya inginkan. Tepat usia 7 tahun, saya sudah memasuki sekolah dasar atau SD. Di sekolah, saya termasuk siswa yang berprestasi dan tidak pernah keluar dari 3 besar kelas. Waktu sekolah adalah hal yang sangat menyenangkan karena memiliki banyak teman untuk bermain. Di dunia ini, di usia ini, saya sangat suka manjat pohon, tapi sekarang saya lupa cara memanjat pohon. Dan saya pernah jatuh hingga terluka sangat parah karena didorong oleh teman saya dan terkena ujung dari pot. Itulah mengapa ada bekas luka di alis saya. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu operasional formal, usia 11 tahun hingga dewasa. Pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Pada tahap ini, anak mulai melakukan pemikiran spekulasi dengan kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka dan diri orang lain. Operasional formal 11 sampai dewasa. Tahap ini saya sudah berpikir lebih logis dan rasional mengenai sesuatu saat memasuki sekolah menengah pertama, SMP. Saya mendapatkan banyak teman dan sangat aktif dalam berorganisasi serta mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, dan PMR. Pada tahap ini, saya sangat suka bertemu orang banyak dan dengan bergabung Pramuka, saya bisa menjadi diri saya sendiri hingga saat ini. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai let's spend saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya harap saya bisa terus tumbuh di lingkungan yang baik, begitu juga kamu. Akhir kata, saya Ivan Aditya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.